Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Surah Al-Baqarah ayat 262 263. Dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم والله غني حليم صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna, orang yang menafkahkan amwalahum, kepada harta-harta mereka fisabilillah, di jalan Allah, summa la yusbi'una, kemudian mereka tidak mengiringi ma'anfaku, terhadap apa yang mereka nafkahkan, manna, dengan cara menyebut-nyebut, wala ada, dan tidak pula menyakiti, lahum, maka bagi mereka ajruhum, pahala yang darabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak usah merasa takut, alaihim, terhadap mereka, walahum, dan tidak pula bagi mereka, yahzanuna, merasa bersedih hati. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun, adalah lebih baik, min sadaqatin, daripada bersedekah, yasba'uha, yang mengiringinya, azza, dengan cara menyakiti. Wallahu, dan Allah, ghaniyun, yang maha kaya, halimun, dan maha penyantun. Dua ayat ini melanjutkan ayat yang
kemarin sebelumnya yang menyebutkan bahwa bagaimana Allah memberikan pahala yang begitu besar berlipat ganda bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Namun ada rambu-rambu di sini. Pertama, orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah kemudian tidak menyebut harta yang diberinya dan tidak mengungkit-ungkit gitu ya di hadapan si penerima, tidak juga di hadapan orang lain baik melalui ucapan maupun perbuatan. Jadi sebaiknya kalau kita menafkahkan harta itu silent gitu ya, rencepan, dirahasiakeun lah. Jangan sampai orang lain pada tahu, sebaiknya seperti itu. Tapi mau terang-terangan juga tidak ada salahnya. Yang penting kita tetap menjaga hati dan niat kita ikhlas dalam memberikan atau menafkahkan harta tersebut. Yang dilarang itu pertama tidak boleh menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Yang kedua wala aza, dan tidak menyakiti. Menyakiti di sini adalah mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang penerimanya. Mungkin setelah dia memberi dikasih tahu kepada orang lain, wah si eta lamun teu ditulungan mah geus ripuh hirupna teh gitu nya, geus sangsara hirupna teh lamun teu ditulungan ku urang mah dibeja-beja gitu. Terus cerita-cerita. Nah, itu yang dilarang itu karena akan menyakitkan kepada orang yang diberinya. Apabila dapat menjaga hal-hal tersebut, jelas Allah memberikan jaminan lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Maksudnya pahala mereka itu hanya berasal dari Allah semata, bukan dari sesama manusia, sesama makhluk. Tidak usah diharapkan pujian-pujian dan sebagainya, cukup dari Allah saja. Wala khaufun alaihim, bahkan mereka diberi jaminan tidak usah merasa khawatir bagi mereka yang demikian itu. Yaitu khawatir dari apa? Khawatir terhadap berbagai bencana yang akan mereka hadapi pada hari kiamat kelak, karena hartanya sudah dinafkahkan di jalan yang benar. Walahum yahzanun, dan tidak juga mereka harus bersedih hati. Maksudnya terhadap anak-anak mereka yang mereka tinggalkan, yang secara lahiriah kehilangan hartanya, kehilangan kesempatan di kehidupan dunia karena hartanya sudah habis digunakan di jalan Allah. Janganlah merasa kecewa karena mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Allah gitu ya. Kemarin disebutkan satu kali nafkah itu ibarat yang menabur satu biji kemudian tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai tumbuh lagi 100 biji. Bahkan dalam ayat berikutnya qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Jangan menyakiti ya, perkataan yang baik. Di sini berupa kata-kata yang baik, doa bagi sesama orang muslim gitu kan. Wa maghfiratun, dan pemberian maaf, berupa maaf ampunan atas suatu kezaliman baik berupa ucapan maupun perbuatan. Yang misalnya datang orang yang minta-minta, udah tidak diberi, dikata-katain misalnya, carekan, ada sahaja mah miskin sangsara, gitu, diusir-usir, itu tidak baik. Ucapan yang baik dan pemberian maaf khairum min sadaqatin yatba'uha, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi sedekah itu dengan kata-kata, dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, atau dengan perkataan yang menyakitkan. Sehingga disebut dalam hadis Rasul, salah satun la yukallimullahu yaumil qiyamah. Ada 3 orang, 3 kelompok yang pada hari kiamat Allah tidak akan mengajak mereka bicara, dibiarkan gitunya, dicuekin gitu ya. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah. Wala yuzakihim, dan tidak disucikan mereka itu. Walahum azabun alim, bahkan mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Mana yang 3 kelompok itu? Al-mannanu bima ata, pertama orang yang menyebut-nyebut apa yang diberikannya, apa yang diinfakannya, dibeja-beja ya, itu akan mendapat azab dari Allah. Wal musbilu izarah, yang kedua yang memanjangkan kain
sehingga melewati mata kaki, maka diharapkan dianjurkan ketika kita sholat ataupun keseharian janganlah mengenakan kain ataupun celana yang menutupi mata kaki, terutama ketika sholat itu diusahakan di atas mata kaki. Jadi pakai sarung, pakai kain itu jangan sampai menutupi mata kaki, karena itu akan menimbulkan rasa takabur katanya begitu ya. Dan memang itu ada hadis-hadisnya yang rata-rata orang yang mengerti itu kalau membuat celana cingkrang celananya itu di atas mata kaki, tapi dari kita mau dicurigai gitu tanya, wah teroris nanti pakai kaki, pakai celana cingkrang, kayak janggotan gitu, wah semua salah, itu serba salahnya. Padahal semuanya itu sunnah sebetulnya. Hanya mungkin kadang-kadang kelompok-kelompok yang ngerti sunnah ini melakukan hal-hal yang di luar kendali. Jadi para kena teroris saja bina. Padahal itu sunnah Rasul sebetulnya. Kemudian yang ketiga, orang yang akan mendapat adab dan dibiarkan Allah itu sil'atuhu bil halifil kadib katanya. Orang yang menjual barang dengan sumpah palsu agar laris, gitu ya, nipu pembeli, ngabohongan. Kemudian dalam hadis lain yang tidak akan diperhatikan Allah pada hari kiamat itu al-aqu liwalidayh. Dalam hadis lain ini di mana ini diceritakan dari Salim bin Abdullah bin Umar. Pertama, orang yang menyakiti kedua orang tua. Wa mudminul khamri, yang kedua orang yang dawa meminum khamr, arak, tukang mabok. Wal mannanu bima ato, yang ketiga orang yang menyebut-nyebut apa yang pernah mereka berikan. Itu tetap di beberapa hadis sama itu, yang mannan itu yang menyebut-nyebut pemberiannya akan dibiarkan oleh Allah pada hari kiamat, tidak diperhatikan. Nah, enak kita ya dicuekin. Wallahu ghaniyun, Allah itu maha kaya ya bagi makhluk-makhluknya. Halimun, dan maha penyantun, yakni dia senantiasa menyantuni, memberikan ampunan, memberikan maaf, dan menghapuskan dosa-dosa makhluknya selama mereka berupaya ke arah sana. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas dalam melakukan infak sedekah jariyah, kemudian kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah karena kita yakin kita tidak akan lepas dari dosa dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.